Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhim. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mulai pada hari ini dan insyaallah pertemuan-pertemuan berikutnya yang setiap pekan ke depan insyaallah kita akan bersama sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersama sirah ini bukan hanya akan membaca sejarahnya, bukan hanya mengetahui waktu, tempat, pelaku-pelaku sejarah, kejadian. Karena kalau itu saja insya Allah mungkin sudah kita pernah dapatkan di sekolah dasar, di SMP ataupun di SMA tentang perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab-kitab yang ringkas, ada kitab-kitab yang panjang mengenai bagaimana kejadian-kejadian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ingin kita sampaikan di sini bukan hanya, walaupun akan kita menjadikan itu sebagai patokan, bukan hanya kisah, tapi akan kita selami di dalamnya adalah pemahamannya, hikmah, pelajaran, apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Dan ini akan kita ambil dari kitab Fiqh Sirah, Fikih Sirah Nabawiyah. Yang disebutkan dengan fikih di sini, perhatikan, bukan ke hukum fikihnya ya, bukan hanya ke hukum fikih seperti wudu, taharah, sholat, haji, bukan, tapi memahami, mendalami, mengambil pelajaran hukum-hukum yang berkaitan dengan halal, haram, boleh atau tidak, wajib atau sunnah dari apa yang kita dapatkan dari sirah nabawiyah tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari. Fiqh sirah ini yang anak ambil dari kitab karya Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Zaid Abdul Karim Az-Zaid, beliau ini profesor fikih, perbandingan fikih di Al-Ma'hadul Ali lil Qadha. Ma'hadul Ali lil Qadha itu kalau sekarang adalah, kalau kita namakan dalam bahasa Indonesia itu Institut Institut Ilmu Hukum, Institut Ilmu Hukum di Riau. Jadi benar-benar kalau universitas itu kan seluruh fakultas ada. Kalau institut itu kan cuma khusus. Nah, ini khusus dalam masalah Al-Qadha. Ada beberapa ustadz kita yang pernah sekolah di sini di Riau, yang lulusan ini akan untuk bisa menjadi hakim. Nah, beliau ini menulis kitab Sirah yang insya Allah akan menjadi rujukan kita dalam memahami dan mengambil pelajaran dari Sirah Nabawiyah. Nah, di sini beliau di muqaddimah di sini beliau menyebutkan apa urgensinya kita mempelajari sirah Nabi. Di sini beliau membawakan perkataan anaknya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi anak dari cucu Rasulullah, cicitnya Rasulullah SAW. Yang kita tahu kalau cicit Rasulullah SAW nggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kalau Husain, Hasan dan Husain
pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah ini beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, beliau mengatakan, cici Rasulullah SAW ini mengatakan, kunna nu'allamu maghazi Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu surah min al-Qur'an. Kami diajari oleh bapak-bapak kami, oleh kakek-kakek kami, yang orang-orang yang pernah merasakan hidup bersama Rasulullah SAW. Kami diajari tentang perjuangan Rasulullah SAW. Di sini disebutkan maghazi. Maghazi itu bisa kita katakan sejarah keseluruhan atau memang perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kami diajari bagaimana perjuangan Rasulullah SAW seperti kami diajari surat dalam Al-Quran. Perhatikan Pak, kata-kata beliau ini seperti yang ini. Nah, sekarang kita tanya, orang ngajarin Al-Quran itu gimana? Serius. Kalau serius semua bisa serius. Al-Quran apa? Keistimewaan Quran dengan yang lain yang diajarin apa? Gak bisa baca sendiri. Coba bisa. Siapa yang anak kecil tanpa Al-Quran baca sendiri? Tak bisa. Al-Quran itu adalah talqin. Di mana-mana ngajarkan Allah itu harus talqin. Kalau nggak talqin, hancur. Apa buktinya hancur? Silahkan lihat bagaimana imam-imam yang ada di desa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari mana itu? Karena nggak ditalqin. Pokoknya seperti ini. Baik. Jadi kalau Al-Quran itu nggak boleh belajar sendiri, harus talqin. Bahkan Rasulullah SAW saja yang beliau turunkan Al-Quran kepada beliau oleh Jibril, tapi ketika bulan Ramadan murojaahnya sama Jibril. Turun Jibril setiap malam, Rasulullah SAW murojaah bersama Jibril. Di Ramadan terakhir dalam kehidupan beliau 2 kali, yang lain 1 kali. Makanya sebenarnya Bapak dan Ibu, Ramadan itu dinamakan bulan Quran. Itu bukan kita sendiri baca Quran. Kalau mau mengikuti Rasulullah SAW dalam caranya, bagusnya apa? Tadarus. Tapi tadarusnya jangan modelnya kita ya, yang satu baca alih ngerokok ya, yang satu baca hancur-hancuran, yang lain santai saja. Karena mengejar tamat. Seandainya benar-benar tadarus, namanya tadarus mempelajari, duduk, kemudian baca. Oh enggak gitu. Itu harus ada. Itu harus kok. Waqila, ada orang bilang wakila, bukan wakil, waqil. Karena kalau baca wakila sudah beda artinya. Dan kalau beda artinya ini merusak arti. Kalau sengaja dosa. Kalau nggak sengaja seperti ini nggak boleh jadi imam kan? Waqila. Dan ingat, kita harus meyakini semuanya bisa. Al-Quran itu nggak mungkin diturunkan oleh Allah SWT. Ada orang yang nggak bisa. Semuanya bisa. Masalahnya nggak belajar dan nggak mau mempelajari. Nah ini, jadi Al-Quran itu benar-benar talqin. Bahkan Mujahid itu dari Alif Lam Mim sampai An-Nas itu talqin dengan Ibnu Abbas. Yang pertanyaannya, siapa di antara kita yang pernah talqin Al-Quran dari awal sampai akhir? Siapa yang pernah di antara kita baca Al-Quran di depan seorang qari? Mungkin kita ada satu tempat di qari ataupun kita kita kursus ke dia. Tolong itu apa? Saya kalau hafal belum nggak sanggup. Cuma tolong dengar dari Alif Lam Mim saya sampai An-Nas benar bacaan saya. Nanti diperbaiki, kita berbagi maklumat dan itu selesai. Siapa yang pernah? Nggak ada ya. Jadi kita kayaknya tamat Iqra. Akhirnya sudah merasa bisa baca semuanya. Metode ini keliru.
Yang nggak bisa, mungkin yang nggak bisa mendapatkan ustadz untuk mentalkin, untuk mentasmi, itu kita sekarang fasilitasnya masya Allah. Jadi kita sebenarnya nggak ada umur lagi di depan kita. Itu yang sekarang saya merasakan kira-kira mau jawab apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya nggak bisa kita jawab. Nggak ada yang ngajar ya Allah. Tidak bisa. Saya nggak dapat majelisnya ya Allah. Saya belum sampai dakwah itu kepada saya ya Allah. Mungkin kalau zaman dulu orang bisa menjawab seperti itu gara-gara dia tinggal di pelosok, nggak ada orang yang ngajar, sehingga dia bisa menjawab seperti itu. Belum sampai dakwah kepada kami ya Allah. Itu yang disebut oleh para ulama, orang-orang yang belum sampai dakwah itu di akhir nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masuk neraka, bukan, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gimana sekarang kita lihat belum sampai dakwah, tapi TikTok yang di Amerika masuk ke HP kita. Kok bisa kita katakan dakwah tidak sampai ke kita, padahal ada berita-berita yang di luar negeri yang jauh bisa sampai ke kita. Itu kira-kira mau jawab apa sama Allah? Seperti itu juga talqin Al-Quran kalau memang nggak ada dapat guru. Banyak murotal yang gratis kita download dari internet untuk memperbaiki bacaan kita. Ada yang benar-benar ya Syekh Hudayfi yang benar-benar beliau rekam untuk bukan beliau untuk sholat, direkam dari sholat. Syekh sudah itu ketika sholat. Ini benar-benar duduk direkam untuk memperbaiki, untuk menunjukkan tajwid bacaan. Nah, pernahkah kita coba mendengar dari awal kali begitu nggak paham baru tanya, Ustaz ini apa yang tadi saya dengar kurang jelas? Oh ini bacaannya gini, faida itu bukan itu, oh gitu saja. Ini menunjukkan keseriusan kita belajar Al-Quran. Nah para sahabat anak-anak cucunya Rasulullah SAW, cicitnya Rasulullah SAW ini menceritakan bagi tabiin yang pernah ketemu Rasulullah SAW. Mereka kalau Al-Quran selesai sudah selesai pengajarannya bagaimana? Nah, mereka menceritakan kisah Rasulullah kami diajarkan seperti diajarkan Al-Quran. Berarti saking detailnya, gak ada yang salah. Semuanya diterangkan sedetail-detail sehingga kami paham seakan-akan kisah Rasulullah SAW di hadapan mata kami. Ini bahayanya juga kalau salah menyimpulkan dalam belajar sejarah Rasulullah SAW. Apa di antaranya? Mungkin yang pernah Bapak Ibu dengar ada kelompok yang mengatakan dakwah kita sekarang ini masih fase Mekah. Pernah dengar? Berarti sholat belum wajib. Kita masih dakwah sembunyi-sembunyi. Ini di masa jahiliyah modern. Ya orang jahiliyah modern semua, kelompok kita kelompok yang benar. Yang lain salah semua masih jahiliyah, kita dakwah. Udah sholat belum? Sholat belum. Kenapa? Masih periode Mekah. Sebagaimana Rasulullah SAW di periode Mekah, tidak wajib, belum Isra, belum Mi'raj, belum wajib sholat, maka kita belum wajib. Nah ini sejarah belajar, tapi nyimpulkannya yang salah. Kenapa? Tidak dibimbing oleh para ulama. Seperti kita belajar selesai Iqra, baca sendiri, merasa sudah benar, salah ternyata bacaan kita. Kenapa? Karena tidak dibimbing cara membaca oleh ulama. Cuma di Al-Quran tadi sedikit itu terkadang ada orang bertanya, Ustaz, kitab tajwid yang paling bagus apa? Saya bisa tunjukkan kepada anak kitab tajwid yang paling bagus. Jawabannya adalah tidak ada. Tajwid yang paling bagus adalah guru. Jangan kitab tajwid apapun yang sedorkan ke depan antum. Nih, kitab tajwid bagus. Gimana bacanya? Yang ngajarin baca bukan kita. Lidahnya di ujung gigi depan, kemudian siapa yang tahu? Tapi kalau ada guru, nah
dan kalau baca kitab, makanya guru yang paling bagus dalam tajwid adalah apa? Guru yang bagus dalam tajwid adalah guru, bukan buku. Baik, nah bismillah yang menunjukkan kata tabiin saja seperti ini, yang mereka lebih dekat dengan Rasulullah, lebih dekat dengan pelaku sejarah dengan Rasulullah, yaitu para sahabat, bisa melihat perbuatan sahabat, masih diajarin bagaimana sejarah Rasulullah SAW sedetik-detiknya. Maka apalagi kita, jauh dari masa Rasulullah, jauh dengan orang-orang yang pelaku sejarah dari Rasulullah SAW, maka kita lebih memerlukan untuk ada yang mengajari kita sirah sejarah Rasulullah SAW serta pemahaman yang bisa kita ambil di dalamnya. Baik, ini dari perkataan tabi'in. Kemudian di antara yang menunjukkan urgensinya belajar sirah nabawiyah adalah perkataan penulis kitab Fathul Mu'in, pernah dengar nama Fathul Mu'in, kitab mazhab Syafi'iyah, yang pengarangnya adalah Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Madbari Al-Fannan dari Malabari itu di Afrika kalau nggak salah saya. Di kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratu Ain bi Muhammadin, di kitab fikih ya. Nah, beliau menyebutkan di awal-awal kitab beliau menyebutkan perhatikan saya bacakan. Wa awwal wajibin 'alal abai, yang wajib yang pertama yang wajib bagi seorang bapak untuk mengajarkan anaknya apa? Ini padahal beliau menyebutkan ini di kitab sholat, tapi kata beliau yang wajib pertama seorang bapak mengajarkan anaknya bukan sholat ternyata. Anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itha di Makkah wa dufina bil Madinah. Ini bagi anak yang belum balik tapi sudah mumayyiz, kita kan anak kelas TK ya, SD. Yang pertama wajib diajarkan oleh seorang bapak tua anaknya adalah mengajarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Ini padahal sedang beliau bahas di kitab sholat, tapi yang beliau tekankan adalah saya begitu dengar ini Pak, baca ini. Nah, saya lihat ada kajian Fathul Mu'in, boleh saya download kitabnya, saya baca di awal-awal kaget, langsung saya panggil anak saya masih PAUD, yang masih SD, belum balik. Siapa Nabi kita siapa namanya, nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa, lahir di tanggal berapa, tahun apa, di mana, kemudian meninggal di mana. Ada yang bisa jawab, yang tidak saya tanya. Berapa hari kemudian saya tanya lagi. Karena inilah pertama kita perkenalkan Nabi kita kepada anak. Kita punya Nabi yang lahir di sini, meninggal di sini. Khawatirnya apa Pak? Mungkin ada di antara kita yang kira Nabi kita dari Jawa ya. Kadang-kadang salah didik, kadang-kadang ada kita bayangkan, ini Nabi kita dari Jawa. Nabi kita belum meninggal. Saya salah didik. Melihat bagaimana ritual bapak-bapaknya ini. Berarti Nabi kita belum meninggal. Ini bahaya nih. Malah harusnya kita
terangkan apa yang nyata. Ini perhatikan, sedang bahas sholat tapi ngomong tentang keyakinan kita kepada Rasulullah. Dan saya alhamdulillah ketika itu saya panggilan saya. Baik, ini pentingnya belajar sejarah, memperkenalkan anak kita tentang siapa nabi mereka. Walaupun bagi anak kecil ada level-level yang cukup kenalkan lahir sendiri, kenapa lahir diutus dengan Iqra, dengan kemudian nama istrinya ini, kemudian. Tapi bagi kita yang sudah dewasa harus levelnya lebih tinggi. Apa yang dapat kita ambil, hikmah apa, pelajaran apa dapat kita ambil dari sejarah. Baik, ini lagi perkataan seorang ulama Syafi'iyah tentang bagaimana pentingnya mengetahui sejarah. Yang berikutnya adalah juga perkataan seorang ulama, di sini ulama Malikiyah. Al-Qadhi Iyad, ini ulama Malikiyah. Ini perkataan beliau ini, ya, Al-Qadhi Iyad nama beliau. Beliau qadhi, seorang hakim. Iyad nama beliau. Beliau ini mazhab Malikiyah. Namun dinukil ucapan beliau oleh Imam Nawawi di mazhab Syafi'iyah di kitab beliau sedang membahas tentang riddah, hukum murtad. Perhatikan ini, saking fatalnya ya, sampai dibahas di hukum murtad. Perhatikan bapak-bapak, sebuah pembahasan dalam fikih yang jarang dibahas di masyarakat kita, padahal itu yang menentukan kita muslim atau enggak. Bayangkan kalau kita belajar sholat, tapi pembatal sholat nggak pernah diajarkan. Jadi anak kita sholat tetap untuk sholat. Kenapa? Lo kan batal sholat. Siapa itu yang batal sholat? Itu ada, saya nggak pernah belajar tentang pembatal sholat. Dikira pokoknya kalau sholat ya selesai. Yang salah mana? Yang kenapa nggak belajar pembatal sholat? Nah, kita di dalam fikih ada tentang pembatal keimanan yang dinamakan dengan amalan-amalan murtad. Dalam fikih ya, ini bukan kita pakai dari yang lain, tapi nggak pernah kita buka. Ada seandainya Pak Kiai, Pak Ustadz, guru-guru kita membuka buku mazhab Syafi'iyah saja di masyarakat umum, maka dan mereka paham apa-apa amalan-amalan yang berbahaya yang kalau mereka ucapkan, mereka katakan bisa, dan mereka yakini bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Mau tahu contohnya? Disebut Imam Nawawi di sini, barang siapa yang ketika minum minuman keras baca Bismillah, apa hukumnya? Murtad. Ini bukan main-main lagi. Jadi nggak ada lagi nih. Kalau kita bilang seperti itu, Pak, langsung netizen bilang apa? Kaku banget sih. Cuma bercanda aja. Baik. Itu kata-kata mereka. Kenapa? Gak belajar. Kenapa? Karena kamu telah menghina lafal Allah, menghina lafzul jalalah nama Allah. Kamu pakai ke sebuah perbuatan yang kamu tahu bohong. Shooting, viralkan, makan babi sambil baca Bismillah. Sudah. Kenapa? Karena dia sengaja mempermainkan, mengolok-olok nama Allah. Walaupun dia bilang saya nggak tahu hukumnya, nggak perlu. Selama kita tahu ini adalah salah, ini adalah penghinaan, walaupun saya tidak tahu hukumnya apa. Contoh misalnya, kita menghina aparatur negara, kita menghina lambang negara, misal. Kemudian kita ditangkap, terus dia boleh kita bilang, oh Pak, saya nggak tahu bahwa saya kalau menghina itu hukumannya 10 tahun penjara. Kira-kira diterima oleh Pak Hakim. Melakukan ini gara-gara nggak tahu hukumannya berapa. Tapi kamu mengetahui melakukan ini kan tahu nggak boleh kan? Ya Pak, saya tahu nggak boleh Pak, tapi saya bercanda. Saya nggak tahu
Saya tahu nggak boleh, tapi bercanda. Tapi saya nggak tahu hukumannya berapa tahun. Soalnya kita praktek di sini. Saya tahu ini penghinaan kepada agama, pelok-pelok pada agama. Cuma saya nggak tahu hukumnya apa. Maka ini nggak perlu nggak tahu murtad. Barang siapa makan, minum minuman keras, berzina, baca Bismillah dulu. Kata Imam Nawawi, ini perbuatan yang murtad. Ngeri kan? Ngeri sekali. Kalau bapak-bapak itu merinding. Contoh yang lain, bila seorang sedang ngisi kajian, sudah. Bila ada orang kafir datang ke Anda, kemudian dia bilang, saya mau masuk Islam. Udah Anda bilang, oh tunggu hari Jumat nanti ya, ada kajian. Tunggu hari Jumat nanti ada kajian, kita sama-sama ke masjid, nanti di masjid kamu baca syahadat. Mau masuk Islam kapan? Hari Ahad. Tapi Anda bilang, tunggu, nanti aja ketika hari Jumat Anda datang ke masjid, di sana ada kajian, nanti biar ditalkin sama Ustaz syahadatnya. Apa hukumnya Pak orang ini? Apa hukumnya orang itu? Menurut Imam Nawawi? Murtad. Kenapa? Kamu itu ada orang menunda masuk Islam. Enggak tidak? Emang Bapak nggak bisa baca syahadat? Pak, saya mau masuk Islam. Masuk Islam? Sini, baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Ayo Ustaz, biar Ustaz yang ngajarin kamu sholat. Yang penting sekarang kamu sudah Muslim. Siapa yang masukkan? Saya. Tadi ketika saya bilang, Pak, saya kafir Pak. Ya, terus saya mau masuk Islam. Oh iya, tunggu ya. Biarkan kamu kafir sampai Jumat ya. Nah, itu. Itu bahasa kasarnya. Tapi dia nggak mengucapkan itu kan? Tapi bahasa kasarnya, kamu biarkan kafir sampai Jumat nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa kafir sampai Jumat. Nanti Jumat nanti masuk Islam di depan. Baik, ini bagi orang awam ya. Disebutkan juga dalam kitab ini, ustadznya. Ustadz lagi ngajar orang banyak, ada orang yang masih kafir. Pak Ustadz, tolong saya mau masuk Islam. Oh tunggu, nanti selesai kerja. Kata kitab ini, murtad. Ngeri kan? Ini bukan saya, baca sendiri kitabnya. Kitab Iddah di Rawdatul Thalibin. Kitab Rawdatul Thalibin panjang, bahasa banyak, tapi ada kitab Iddah di situ. Ini Pak, ngeri sekali Pak. Saya pernah mendengar kajian. Wah, dengar kajian ngomong tentang Islam. Ini sebentar ini tadi ada orang mau masuk Islam, nanti habis kajian dia akan datang sini kita talking. Kita mau dipindah-pindah. Ustaz ini sudah tahu ada orang mau masuk Islam, tapi dia tetap mengisi kajian. Nanti baca syahadatnya di depan setelah kajian. Ada yang itu kan? Ngomongkan, ini tadi. Oh nanti sebentar lagi habis kajian ini ada yang mau masuk Islam ini. Kita akan saksikan bersama-sama. Oke. Berarti dia itu ada orang dari tadi mau masuk Islam, dia itu membiarkan kekafiran dia sampai saat ini. Dan dihitung terhadap kekufuran. Kenapa kejadian itu? Gak belajar. Saya pribadi Pak, sebelum baca yang ini, sebelum baca kitab Iddah ini, ketika kejadian di Palembang, saya mengisi kajian, datang takmirnya, Ustaz, nanti habis kajian ada yang mau masuk Islam. Ada orang yang kafir dia mau masuk Islam, ada yang dakwahi. Sekarang sudah syahadat ya? Belum, Ustaz. Panggil dia masuk. Saya belum baca lagi. Panggil dia masuk. Insyaallah, salat apa? Antum mau masuk Islam ya? Belum syahadat, belum. Dan syahadat sekarang. Ini di ruang takmir sama anak peluk dia bilang sekarang ini. Dan ini masjid pesantren, saya apa? Ini bukan masjid umum, masjid pesantren. Sudah tahu pesantren di sini kan? Sudah tahu ustaz di sini udah kenal kan? Nah, belajar sholat Madinah, mereka belajar semua fikih-fikihnya sama mereka. Yang penting itu sudah syahadat sekarang di ruang takmir. Begitu ada ngisi kajian, terakhirnya baru Nabi bilang tadi barusan ada seorang teman kita tambah saudara seiman satu lagi yang baru ditalkin tadi di kenapa dia
Pegang itu apa? Bukan itu syahadat. Karena syahadat itu enggak syahadat itu harus syarat yang maksudnya enggak harus saksi dua orang, seperti orang sabut nikah. Yang penting, yang bilang ini saudara, tunjukkan ini saudara kita baru, namanya Fulan, siapa namanya? Tanya gini. Selesai dia tadi berusaha syahadat sama anak. Kemudian dia pergi, ada ustaz tadi, ustaz nggak syahadatkan lagi, ustaz nggak perlu. Yang penting dia sudah mengaku saya muslim, tadi saya sudah syahadat, saya ini, itu. Begitu saya baca ini, alhamdulillah, ternyata saya menyikapi yang seperti itu tidak tertipu seperti yang sebenarnya kitab. Walaupun saya belum baca kitab, saya sangat bersyukur karena apa? Kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat, walaupun kita tak tahu dalil. Begitu kita baca, alhamdulillah saya melakukan seperti ini. Kenapa semua itu? Karena saya tidak ingin membiarkan ada orang kufur, tidak ingin masuk Islam itu hanya seperti ajang untuk pamer. Ustaz ini diundang orang banyak. Baik, ini saya katakan pentingnya kita belajar yang bisa menyebabkan kita keluar dari Islam. Sebagaimana juga penting kita belajar apa-apa saja yang bisa membatalkan sholat kita. Baik, nah di sini Imam Nawawi beliau Allah alam kesannya penting yang bab ini pembahasan ini. Beliau menyebutkan beberapa perincian amalan-amalan bisa menyebabkan keluar dari Islam dari mazhab Hanafi. Bayangkan mazhab Syafi'i bahwa nukilan dari mazhab Hanafi. Kemudian dari mazhab Maliki yaitu qadhi ayat ini. Dan untuk qadhi ayat ini beliau khususkan tentang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Apa itu? Kita contohkan di sini. Saya bacakan ya. Barang siapa yang meyakini karena Nabi SAW aswada. Barang siapa yang meyakini Rasulullah SAW itu warna kulitnya hitam. Suatu warnanya hitam kulitnya. Maksudnya apa? Orang dari Afrika misalnya. Seperti orang Afrika. Maka yang meyakini seperti ini Pak kafir. Kenapa? Nabinya beda. Nabinya tidak seperti Nabi asli. Berarti yang kamu yakini asyhadu anna Muhammadar Rasulullah beda dengan kenyataan Nabi Muhammad. Berarti yang kamu yakini syahadat itu bukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kulitnya bukan hitam. Orang Arab. Lanjutkan. Autu fiya qabla an yaltahi. Atau maksud Nabi kamu itu punya jenggot enggak? Enggak, sampai matinya, sampai wafat itu enggak punya jenggot. Yang punya jenggot ini ya niru Yahudi aja. Ini orang-orang yang jenggot ini nirunya Yahudi. Terus Nabi kamu, Nabi Muhammad punya jenggot enggak? Enggak, Nabi Muhammad enggak punya jenggot. Ya seperti guru-guru kami yang lain punya jenggot. Berarti nabinya beda. Yang meyakini seperti ini murtad. Enggak gitu? Nah, kita fikir kan? Kita fikir. Makanya saya mengusulkan kepada teman-teman waktu di kampus di SDI, dia bilang, antum yang mau mengajarkan kepada masyarakat tentang perusak-perusak keimanan, gak usah pakai kitab Muhammad bin Abdul Wahab, gak usah pakai kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita bikin judul aja sudah dibilang Wahabiyah. Itu yang pertama, takut dibilang Wahabi. Yang kedua, menurut kata saya, karena di dalam kitab itu cuma 10 pembatal Islam. Pernah dengar ya? Kitabnya pembatal cuma 10 kan? Ini puluhan Pak, mungkin ratusan. Kenapa? Karena langsung detail, langsung kalau itu kan syirik, sihir, ya, membantu orang kafir untuk menyerang kaum muslim kan dikit. Nah kalau ini detailnya sampai ucapan yang kamu mengucapkan ini, loh, kamu pakai ini keluar dari Islam. Nah itu beda-beda. Nah baca ini aja. Ketika orang tanya ngajar apa? Ngajar fikih Syafi'iyah. Bab apa? Bab riddah. Ketika baca di dalamnya, habis semua itu. Kenapa? Hubungannya akidah, bukan ke fikih lagi. Nah, yang kedua ya, barang siapa meyakini Rasulullah SAW sampai meninggalnya, enggak
jenggotnya, nggak punya jenggot, berarti murtad. Kenapa? Nabinya beda. Yang ketiga, ini menyebutkan Rasulullah SAW, laisa huwa bil Quraisy. Rasulullah itu bukan dari suku Quraisy. Mungkin suku Jawa, suku apa, mungkin ini gitu ya. Makanya mengatakan seperti ini kafir gara-gara nabinya ternyata bukan nabi yang sebenarnya diutus oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di sini di anna wasfahu bi ghairi sifatin bi ghairi sifatihi nafyun lahu wa takdzibun bihi. Karena mensifatkan Rasulullah bukan seperti sifat aslinya, maka itu seperti mengingkarinya dan tidak mengakui beliau sebagai nabi. Dia yakin ada nabi namanya Muhammad, tapi ketika disifati beda dengan Muhammad aslinya. Muhammad bin Abdullah dari Bani Hashim, dari Quraisy, beda, berarti bukan muslim, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Ini diantara pentingnya kita belajar mengenal Rasulullah SAW. Baik, nah dia berkaitan dengan fikih-fikih tentang pentingnya belajar sejarah Rasulullah SAW. Berkata Imam Ibnul Jauzi, masih di dalam pentingnya belajar sirah, ra'aitul ishtighala bil fiqhi wa sima'il hadits la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Aku berpendapat atau memandang bahwasanya sibuk belajar fikih dan dengar hadis. Ya, belajar fikih tahu ya, belajar taharah, belajar sholat, belajar puasa, sampai muamalah, sampai nikah, sampai qada, sampai ilmu waris, itu fikih. Dan simakul hadis, mendengar hadis. Ada zaman dulu namanya majelis hadis, itu benar-benar majelis hadatsana. Kalau sekarang kan hadisnya satu, syarahnya 2 jam ya. Kalau dulu nggak benar-benar duduk bacanya hadis. Qala Rasulullah SAW, ini hadisnya selesai. Kalau nggak paham berapa kata, ini maksudnya ini. Baik, hadis kedua, hadis ketiga, besoknya hadis ke-20, besoknya sampai ribuan hadis. Ini namanya simakul hadis, duduk untuk dengar hadis. Kata beliau, belajar fikih dan mendengar hadis la yakadu yakfi fi sahih qalbi. Nggak cukup untuk membuat hati kita ini jadi baik. Nggak cukup. Wawasan bertambah memang, ilmu bertambah, hati belum cukup. Beliau katakan, illa an yuzija birraqaiqi wan nadhari fi sirati salafis salih. Kecuali kalau kemudian dicampur, ditambah majelisnya itu dengan raqaiq, sesuatu yang melunakkan hati, ilmu melunakkan hati, dan mempelajari sirah para salafus salih. Berpikir lagi, tapi bagaimana implementasi seseorang ditunjukkan? Kita belajar, kalau belajar adab apa? Adab, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu kan hadis, wawasan, ilmu kita. Tapi begitu kita lihat contoh orang yang ketika dihina diam, wah, ini juga prakteknya. Kok bisa? Kok tahan dia dihina? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hanya dia mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Itu kan wawasan. Tapi begitu kita baca sejarah, bagaimana orang ini mencintai saudaranya, berjuang demi untuk saudaranya, bahkan rela mendahulukan saudaranya biar sembuh, biar makan, biar kemudian dia mati duluan. Itu kan sudah beda dengan kita baca dalil. Ini kita baca dalil, ini kan kita prakteknya. Itu hatinya sudah beda. Itu istilahnya seperti dikatakan di dalam istilah dalam hadis, laisal mukhbara kal mu'ayyanah. Yang didengar enggak seperti kita saksikan. Anda mendengar tentang orang mendengar orang sakit, orang fakir, orang miskin yang harus dibantu, dengar berita. Tapi beda kalau Anda datang sendiri ke rumah orang miskin.
itu bisa nangis, bisa terenyuh. Beda dengan mendengar orang miskin itu butuh ini, orang melihat ini, aduh ibu tinggal di tempat seperti ini, aduh anak ibu seperti ini tinggalnya, terenyuh. Dan kadang kita bisa lebih infak daripada hanya sekedar mendengar. Bantulah saudara kita yang tinggal di tempat reot ini. Kenapa? Tidak sedang ini. Makanya di antara para ulama yang mengatakan ini keduanya sah, yaitu mengeluarkan zakat sendiri langsung ke fakir miskin atau lewat amil. Kedua-duanya sah. Cuma yang dibahas adalah afdol. Afdol mana? Sendiri atau lewat amil? Masing-masing punya sudut pandang. Jadi nggak bisa kita katakan sah ini atau tidak sah itu. Masing-masing punya sudut pandang. Yang mengatakan lebih afdol lewat amil, sudut pandangnya adalah karena amil lebih merata. Jadi karena dia kerjaannya memang mendata orang-orang fakir miskin. Kalau lewat itu dia bisa kena semuanya. Itu sisi afdolnya. Tapi kalau ke sendiri ada sisi afdolnya lain apa? Yakin sampai dan melihat langsung. Beda. Lewat amil kita mengancam transfer aja lah. Gak pernah ada orang miskinnya gimana. Tapi kita datang ke rumah orang miskin langsung, Pak tunjukkan saya orang miskin gimana. Ini. Ya Allah. Itu bisa zakat sama yang lain keluar. Kenapa? Lihat langsung. Nah, ya, kalau salafus saleh kita nggak bisa melihat langsung, tapi mendengar cerita praktek langsung dari hadis yang kita hafal, dari ayat yang kita baca. Ayatnya gini, akhlaknya gini, akhlak yang baiknya gini, birrul walidainnya gini. Begitu dengan kisah sahabat, ada orang praktek seperti ini. Kok bisa? Kok sanggup dia? Kok sanggup dia memperjuangkan Islam seperti ini sampai garis dan terakhir kok sanggup? Jadi hatinya lebih tersentuh. Itu namanya dengan raqa'iq, sesuatu yang bisa melunakkan hati. Dari mana kita dapatkan itu? Dari sejarah para ulama-ulama ataupun bahkan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubaidillah bin Utbah menceritakan ini yang dalil yang lain adalah tentang pentingnya baca sirah. Beliau menceritakan tentang majelisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang sahabat Rasulullah SAW yang beliau adalah sahabat junior, yang beliau katakan ketika ditanya, ketika Rasulullah SAW wafat kamu umur berapa? Ditanya seperti itu oleh para sahabat yang lain, kamu umur berapa? Beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW wafat, saya baru dikhitan. Saya baru dikhitan. Kemudian menyebutkan, dan kebiasaan orang Arab mengkhitan anaknya itu sebelum balik. Jadi mungkin baliknya umur 15 tahun, umur 10 tahun, mungkin sebelumnya dikhitan. Mungkin Ibnu Abbas itu nggak punya umur sekian tahun nggak, pokoknya beliau ingatnya sudah dikhitan. Berarti beliau ini sahabat yang junior. Dikatakan pertama di beliau, walaqad kunna nahduru indahu fayuhaddithuna al-'ashiyyata kullaha fil maghazi. Kami menghadiri majelisnya Ibnu Abbas dan beliau pernah menceritakan tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu sore penuh, tentang sejarah sangat beliau ceritakan. Dan disebut dalam riwayat yang lain, waqad khassasa juz'an min yawmihi li tadrisil maghazi. Beliau menyiapkan hari yang khusus, satu hari khusus untuk ajarkan tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saking pentingnya. Ibnu Hazm mengatakan, Inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbara hatta qatawi tasbiquhu daruratan. Bahwasanya sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendalaminya, memahaminya dengan sebenarnya, maka dia secara otomatis akan meyakini Nabi. Insyaallah.
Beliau mengatakan seperti ini, kayaknya siapapun yang baca, bukan hanya orang muslim, siapapun yang baca, kalau dia baca sejarah Nabi sejarah sebenarnya, secara otomatis daruratan itu nggak perlu disuruh, nggak perlu ditekan, langsung berarti ini Nabi, yang seperti ini Nabi. Ini bukan orang sembarangan, benar-benar utusan Allah, benar-benar orang bimbingan Allah. Kata beliau, kata Ibnu Hazm. Dan hal ini juga pernah terjadi. Siapa yang tahu? Ini pernah ngaku dengan sejarah singkat, bukan sejarah, ucapan singkat, secara dialog, langsung melihat ini Nabi. Siapa? Heraklius, Raja Romawi, mendengar dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu musyrik, tapi dia nggak mau berbohong. Saya datang surat. Dia bilang Heraklius, sama rombongan pedagang Arab ini lagi jualan di Syam. Saya datang surat dari orang namanya Muhammad, akunya Nabi. Siapa di antara kalian kenal dia? Nabi kenal semua. Baik. Siapa yang paling dekat dengan dia? Saya, kata Abu Sufyan. Musyrik mas. Baik, sekarang saya tanya, tolong jawab. Rombongan kamu di belakang, anak buah kamu di belakang, tolong kalau dia berbohong tunjuk tangan. Bilang bohong. Kata Abu Sufyan, saya walaupun bohong gak ada yang berani tentang saya. Tapi saya adalah seorang pemimpin yang tidak mau berbohong. Orang musyrik ngomong seperti itu. Kalau sekarang orang muslim berani berbohong, anak buahnya gak berani negurkan. Sekarang anak buahnya berani negur, tapi dia nggak mau berbohong. Ditanya siapa nama, nasabnya, kemudian bapaknya dulu raja atau bukan, kemudian dia pernah berbohong atau tidak, kemudian pengikutnya orang miskin atau orang kaya. Dijawab semua. Yang paling aneh menurut saya ketika kisah ini, ketika ditanya dakwahnya apa, ya, dakwahnya apa, ngajak kalian itu apa? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jawaban sebenarnya. Dia mengajak kami untuk bertauhid kepada Allah, tidak mensyirikkan sekutukannya. Dia mengajak kami untuk silaturahim. Dia mengajak kami untuk berbuat baik, untuk sedekah, untuk sholat. Oh iso. Kenapa nggak bilang, oh Muhammad ini pemecah belah umat? Nah, kan bisa aja kan? Musyrik oh dia ingin menjatuhkan pamor Rasulullah SAW di hadapan seorang raja yang datang surat dari Rasulullah untuk ngajak Islam. Saya akan jatuhkan biar nggak masuk Islam. Tapi ternyata jawabnya benar. Coba lo sekarang dakwahnya apa itu? Wah itu mujassimah itu. Itu mujassimah itu yang mentauhidkan pemerintah. Kita nggak pernah loh. Tunjukkan rekaman seorang ustadz kita yang mentauhidkan pemerintah, nggak pernah. Tapi yang tersebar apa? Itu yang mengkafir-kafirkan pemerintah, yang gini, yang itu. Kenapa? Itulah namanya menjelek-jelekkan gara-gara nggak suka. Nah orang musyrik aja nggak berani waktu itu. Kenapa? Merasa kemuliaan saya melarang saya untuk berbohong. Benar saya nggak ikut Muhammad, tapi itu berbohong tentang kepada Muhammad di hadapan raja ini saya nggak kenal. Kalau sekarang demi kemuliaan dia menjatuhkan orang lain dengan cara berbohong. Pernah dengar kan? Di depan MK loh. Di depan MK. Itu sudah level tinggi kan? Yang ngajukan itu bukan orang sembarangan, bukan orang bodoh ya. Orang sudah bertitel, orang sudah wawasannya banyak. Apa dibilang Pak? Itu pemahaman-pemahaman yang mengharamkan ziarah kubur. Mana ustaz kita yang pernah mengatakan ziarah kubur itu haram? Mana ulama kita? Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Albani yang mengatakan ziarah kubur haram siapa? Tapi kenapa itu disebarkan itu Pak? Karena orang kan benci. Orang dari dulu saya meyakini ziarah kubur itu sunnah. Loh sekarang ada yang bilang sesat. Benci nggak Pak? Langsung benci. Tapi dari mana kebencian ini muncul? Dari kebohongan seseorang yang mengatakan, tapi coba di video, kemudian ada yang membantah.
Di kasus apa ini Pak? Sampai ke MK, di kasus apa Pak? Kasus mau mengajukan ke MK bahwasanya poligami nggak boleh, tapi LGBT boleh, nikah sejenis boleh. Maksudnya apa Pak? Kalau tentang poligam LGBT, kalau nikah sejenis itu bukan urusan negara, ini urusan privasi. Jangan sampai negara masuk ke sini. Jadi boleh-bolehkan saja. Tapi jika mau poligami Pak, pemerintah harus turun tangan. Turun tangan apa? Untuk melarang. Itu di mana akalnya Pak? Kemudian dia ingin menceritakan yang menghalang-halangi nikah sejak sini orang-orang yang berpemahaman salah di masyarakat kita. Siapa itu? Orang-orang yang mengharamkan ziarah kubur. Dibantah, muncul satu orang bantah di MK. Mana? Buktikan ulama-ulama yang mengharamkan ziarah kubur yang dipegang oleh mereka. Enggak ada, ini penipuan semua. Silahkan lihat YouTube. Sekarang insya Allah videonya masih ada. Tapi kenapa mereka nggak bertobat juga Pak setelah berbohong seperti itu? Berarti yang saya dengar salah ya? Mungkin dia dengar kan? Dengar. Tapi saya masalah. Saya mau buka lagi kita Syekh ini. Oh enggak ada. Akhirnya tobat kan enggak kan? Kenapa? Karena memang mereka memelihara kebohongan ini untuk menipu masyarakat dan membenci pemahaman yang benar. Baik, ini istilahnya kebohongan inilah yang telah tersebar membuat orang benci. Dulu ada teman saya di Aceh. Saya tanya, Bang, saya pikir Bang yang itu ada saya, Bang, Abang sejak kapan kenal sunat? Oh saya sudah lama, sejak 95. Ketika saya masih SMA di Biasa belum kenal apa-apa. Oh ketika masanya Ustadz Faisal itu ya yang diusir dari Aceh. Turun ya, mereka namakan dakwah sunnah. Nah, katanya, Abang gimana? Kok bisa kenal dakwah? Biasa kita gitu kan, tanya-tanya sama teman-teman yang dulu masa jahiliyah gimana kan? Jadi tiba-tiba seperti ini. Dia di pesantren. Disatakan gurunya ini bilang, ini ada kelompok yang mengharamkan sholawat. Sholawat nggak boleh. Bayangkan Pak, seorang muslim bilang seperti itu marah. Sholawat kok nggak boleh. Dia juga termasuk. Tapi dia cerdas. Kok ada kelompok? Dia kenal. Dia mendengar kelompok itu. Bayangkan 95 belum ada WhatsApp, belum ada apa. Dia mengenal. Tempat pengajian dia tahu, mendengar. Tapi sampai pemahaman seperti ini yang belum pernah dengar. Tapi dia kok bisa kelompok itu melarang sholawat? Akhirnya dia bertekad Pak, hadiri datang dan datang langsung ke ustaznya. Ketika Ustaz, saya mau tanya saja, ada apa? Benar Ustaz bilang bahwasanya sholawat itu nggak boleh, haram. Masuk saja yang senyum-senyum. Enggak, saya bilang sholawat nggak usah keras-keras. Salawat hadir sholat itu, salawat aja sendiri. Salawat pada Rasulullah sholat sendiri, gak usah sallallahu ala. Itu yang saya larang. Jadi kebohongan itu sudah terbantahkan. Udah dia duduk di majelis. Dakwahnya dakwah biasa. Dakwah mengajak kepada sunnah, mengikuti Rasulullah. Ini tuh. Dia hadir terus. Tapi dia masih ngaji ke sana. Di sana belajar fikih masih ngaji. Nah begitu gurunya tahu, gurunya yang bilang itu nggak boleh salawat, tahu dia ngaji ke sana, dia jikir gini. Ini salah seorang dari murid-murid dari santri-santri sini sudah ada yang pindah jamaah kayaknya. Udah mulai masuk ke jamaah sana. Langsung dia nyelutuk. Benar Pak Kiai, saya sudah ke sana. Kalau saya nggak langsung ke sana, saya sudah dibohongi sama Pak Kiai. Langsung itu dia. Berani dia tuh? Iya, saya langsung itu. So teman saya itu termasuk orang yang nekat benar ya. Memang orang nekat. Bukti nekatnya Pak. Tahu ketika orang jual jamu di pinggir jalan yang pakai sulap-sulap itu. Di sini masih ada. Sekarang jarang ya. Nah, dulu waktu SD kan sering pulang wah bapak ibu yang pakai sulap-sulap ini kan. Iya Pak. Begitu lihat seperti itu sama temannya 3 orang. Kamu di sana, saya di sini. Jadi disuruh penyuruh. Baca ayat kursi. Sampai yang
udah bikin suratnya itu, tolong ya kami cari duit. Tolong jangan ganggu kami ya, kami cari duit. Bang, itu berani gitu bang? Berani Ustaz itu. Nah itu orang-orang lain seperti itu. Ya alhamdulillah dengan seperti itu dia mengenal dakwah. Kenapa? Apa? Gara-gara ada penipuan dan dia merasa ini penipuan. Baik. Jadi begitu kemudian ditanya sama Heraklius ini sifat Rasulullah, sebentar saja pertanyaan tidak ada 10 pertanyaan saja. Ujung-ujungnya bilang, kalau yang kamu ceritakan itu benar seperti itu sifatnya, maka dia akan menguasai daerah kekuasaan saya. Dia benar-benar Nabi dan ajaran dia, pasukan dia akan menguasai daerah kekuasaan itu Romawi. Di antaranya Syam, Baitul Maqdis, dan baru dikuasai di zaman Umar bin Khattab. Sebentar saja dengan sejarah langsung tahu ini Nabi dan meyakininya Nabi. Tapi masalahnya dia nggak mau syahadat. Nabi udah tahu ini benar tapi nggak mau ngikutin. Itu yang paling kita khawatirkan. Kita tahu al-haqqul haqqan, kita tahu kebenaran tapi nggak mau ngikutin. Kita tahu inilah kesesatan, kebid'ahan tapi nggak mau meninggalkan. Itu hidayah berikutnya. Baik. Selanjutnya kata Ibnu Hazm, wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah haqqan. Maka dengan baca sejarah yang sebenar-benarnya dia akan meyakini, bersaksi ini benar-benar Nabi. Gak ada yang inilah didikan Allah. Ini gak ada yang bisa seperti ini kecuali memang langsung atas petunjuk Allah. Manusia bisa nggak bisa seperti ini. Kemudian falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ini kata-kata mubalaghah, hiperbola ya. Seandainya Rasulullah gak punya mukjizat kecuali sejarah saja. Gak punya mukjizat lain, gak punya air, gak punya bisa membelah bulan, ya, bisa keluar air dari sini, bisa ngomong sama onta, apa di antara mukjizat beliau adalah pohon bisa berpindah jalan untuk menutupi aurat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika buang hajat. Ya. Pohon bertasbih, pohon batang kurma yang Rasulullah khutbah menangis tapi didengar oleh para sahabat. Seandainya nggak ada mukjizat Rasulullah kecuali sejarah saja, akhlaknya gini, dakwahnya seperti ini sudah cukup. Itu sebagai mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara urgensinya kita mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Ini setelah poin yang pertama tentang urgensi belajar sirah. Yang berikutnya adalah kita akan masuk langsung kepada nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dulu nasab. Baik. Insyaallah yang sering kita ajarkan secara ringkas Muhammad bin Abdullah. Ya, kepada anak-anak kita, ibunya adalah Aminah. Dari sini beliau membawakan nasab lebih panjang daripada itu nasab yang disepakati yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Da'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Muhammad bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Bahkan ada yang membawa sampai itu Adam alaihissalam. Jadi di sini menunjukkan bagaimana para ahli sejarah mengetahui nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sangat detailnya. Di sini kalau sampai ke Ibrahim itu memang ada khilaf para ulama. Tapi kalau sampai ke Quraisy itu adalah Fihr bin Malik bin Nadhr. Jadi saya kok nggak ada Quraisy di tengah-tengah ini kan? Quraisy itu sebutan kepada yang bernama Fihr bin Malik bin Nadhr. Dialah yang dikenal dengan Quraisy. Yang seluruh anak cucunya itu dinamakan Quraisy. Ini sepakat. Yang berikutnya yang bawah memang ada khilafnya. Nah, apa yang perlu kita pahami di dalam tentang nasab Rasulullah SAW ini yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, yaitu perkataan Rasulullah SAW, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin. Beliau mengatakan, aku terlahir dari pernikahan, aku tidak terlahir dari perzinahan. Inilah keutamaan orang-orang yang menjaga nasab, mengenal nasab. Dan ini mengatakan, aku kenal siapa ibu, apa aku. Kalau ibu pastilah semua orang kenal itu, karena lahir dari ibu. Aku kenal siapa bapakku, aku kenal siapa kakekku, bapak, ya bapakku. Aku kenal siapa buyutku, aku kenal. Kalau mau tanya semua orang-orang sejarah banyak, mereka tahu semua. Itu keturunan itu adalah buyutku, nenek moyangku. Aku keluarnya, lahirnya dari semua itulah dari pernikahan, bukan dari perzinahan. Beliau mengatakan, min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi lam yusibni min sibahil jahiliyah syai'un. Dari Adam sampai ke bapakku, aku lahir dari pernikahan. Tidak ada satu pun dari keturunan ini adalah yang pernah terjadi sifahul jahiliyah, yaitu perzinahan yang dilakukan di masa jahiliyah. Apa maksudnya perzinahan di masa jahiliyah? Kata Siti Aisyah, model perkawinan di masa jahiliyah ada 4. Yang 1 diizinkan oleh Islam sampai sekarang, yang 3 dilarang oleh Islam sampai sekarang. Yang 1 apa itu? Yang model-model kita suka sama seorang wanita, datang ke bapak, lamar, diterima, kebutuhan harinya, kemudian akad selesai. Dan Pak, Bu, sebenarnya akad nikah itu gampang. Maksudnya proses akad nikah itu gampang. Entah kenapa di kita sampai harus diulang berkali-kali. Entah kenapa di kita kalau ada, apalagi ada perwakilan, banyaknya lebih banyak lagi. Sampai harus pakai tag. Saya nikahkan Ananda dengan Fulanah bin Fulan binti Fulan yang telah dipasrah wakilkan kepada saya oleh bapaknya. Panjang kali kan? Padahal kalau kita lihat secara fikih, Pak, gampang. Apa itu? Saya jadi anaknya, saya ini perempuannya. Ini calon mempelainya. Nah, kamu mau menikah dengan anak saya ini ya? Ya, saya nikahkan kamu dengan dia. Saya terima, Pak. Selesai, Pak. Sah. Gampang kan? Gampang memang, Pak. Yang sulit itu kita izin. Kalau wafat, gampang sekali. Kalau kita tidak, saya nikahkan dengan mahar pun harus disebut, salah nyebutkan kemudian diulangi sampai 10 kali. Jadi mahar itu nggak usah disebut, Pak. Mahar wajib diserahkan, tapi menyebutkan di dalam akad tidak wajib. Berapa? Sesuai kesepakatan kalian tadi apa? Itu namanya nikah tafwid. Itu fikih ada. Nikah tafwid, nikah tanpa menyebutkan mahar. Dalam Al-Quran disebutkan, walam tafwidu lahunna.
Aku ketika nikah belum menyebutkan berapa mahar yang kamu sebutkan. Disebutkan dalam Al-Quran ada apa konsekuensinya kalau bercerai sebelum menyebutkan mahar ketika nikah, tapi sudah cerai begitu akad kemudian cerai. Padahal mahar belum disebutkan tadi. Apa konsekuensinya? Disebutkan dalam Al-Quran langsung. Tapi kenapa kita dipersulit seperti ini? Wallahu a'lam. Tanya sama saya. Mesti Anda mewakilkan wali Anda kepada Pak Mudin misalnya. Nah, Pak Kiai misalnya. Pak Kiai, Bapak Kiai yang jadi wali anak saya sebagai wakil saya. Pak Kiai bilang, ya, semua menyaksikan, semua melihat bahwasanya sekarang wakil saya Pak, wali saya wakilkan kepada Pak Kiai. Langsung Pak Kiai, saya nikahkan kamu dengan dia. Saya terima. Jadi nggak usah Pak Kiai bilang apa misalnya. Saya nikahkan kamu dengan Fulanah binti Fulan yang telah mempasrahkan wakilnya kepada saya oleh bapaknya gitu, dan saya telah panjang sekali menantunya seperti ini. Kapan selesainya Pak? Baik. Jadi pernikahan model kita yang sekarang ini itu sudah ada zaman jahiliyah sebelum Islam dan sampai sekarang masih berlangsung. Baik, itu pertama. Yang kedua, bayangkan bagaimana banyak terjadinya perzinahan. Yang kedua adalah yang dinamakan dengan istibdha. Istibdha itu menyuruh untuk bergaul biar dapat anak, nyuruh untuk dijima biar dapat anak. Rela. Apa itu? Itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang kabilahnya rendah. Kita tahu ya namanya kasta itu masih ada yang tinggi, masih ada yang rendah. Dan Quraisy, misalnya Rasulullah SAW itu paling tinggi. Ya, kita lihat juga apa hikmahnya Rasulullah SAW diutus dari suku Quraisy. Ini kita lihat tentang nasab dulu. Bisa kita pelajari tentang nasabnya Rasulullah SAW bagi kita. Baik. Dulu ada orang kasta rendah, tapi dia ingin punya keturunan anak dari darah yang lebih tinggi. Apa itu? Maka dia langsung bilang sama istrinya, istriku, saya sudah minta izin sama orang yang tinggi kasta itu untuk kamu biar tidur sama dia. Kamu bilang minta. Istrinya siap, dia juga siap. Datang ke orang kasta tinggi itu, digauli, pulang, dan dia nggak akan gauli istrinya sampai jelas-jelas hamil, biar benar-benar istrinya hamil dari orang kasta tinggi. Jadi dia pingin anaknya yang nanti dari kasta yang tinggi, bukan dari darah yang rendah. Itu namanya istibdha, dan itu sudah budaya jahiliyah ada. Jadi kita yakin Rasulullah bukan berasal dari yang ini. Rasulullah sudah mengatakan, walaupun itu budaya. Yang ketiga, yang kita namakan dengan kumpul kebo. Kalau istilah sama sekarang kumpul kebo. Tapi kita lihat bagaimana mana lebih baik kumpul kebo sama sekarang, kumpul kebo zaman dulu. Zaman dulu gini, yang masa jahiliyah itu. Kumpul 9 orang ataupun kira-kira 10 orang atau kurang, pokoknya banyak, berkumpul ngajak seorang wanita untuk kumpul kebo. Ya, terjadilah apa yang terjadi di rumah itu, kemudian pergi. Sudah selesai. Ternyata tidak selesai. Ketika wanita ini hamil, kemudian melahirkan, maka dia akan mengutus orang untuk memanggil 10 orang itu. Dan mereka harus datang. Pertanyaannya, siapa yang harus datang? Mereka sudah 10 orang yang sudah menggagas wanita ini. 9 bulan kemudian melahirkan, dan mereka, Pak, tuh hamil Pak, ya Pak, melahirkan Pak. Siapa? Fulanah. Dan orang ini harus datang, nggak bisa datang. Pertanyaannya, siapa yang mengharuskan? Siapa yang mengharuskan? Ada. Ya, terkadang kita peraturan adat dari dibuat dari peraturan hukum yang tertulis. Jadi enggak, di dalam hadis dikatakan enggak bisa, enggak, dia akan datang.
kumpul ya kemarin 9 bulan yang lalu 10 orang, sekarang kumpul lagi di depan wanita. Sekarang wanitanya yang berkuasa. Dia bilang, wahai bapak-bapak, kalian tahu kan apa yang kalian lakukan aku pada tanggal ini pada hari ini? Ini hasilnya. Baik, udah wanitanya bilang, kamu bapaknya. Wanita ini berhak untuk memilih siapa bapak. Dan orang yang itu gak bisa apa-apa kecuali mengiyakan. Pertanyaannya, siapa yang mengharuskan? Ada. Gak bisa lari. Benar ini ada panah ini? Wallahu a'lam. Yang jelas kumpul. Dan itu budaya jahiliyah. Baik, sekarang kita mulai kita lihat lebih baik mana yang kumpul zaman sekarang ini? Masih baik dulu kan? Ada yang disuruh tanggung jawab kan? Kalau sekarang semua lari. Wanita ini nggak tahu lagi siapa kemarin itu dia nggak tahu. Kalau ini pas aja dia tahu nih, dia lumayan tahu. Nanti dipanggil dan akan jadi bapaknya. Kayaknya juga bagus itu ya. Kayaknya itu berarti masa sekarang jahiliyah. Baik. Yang keempat, yang terakhir kata oleh Siti Aisyah, yaitu pelacuran. Kalau tadi mengkumpul di semua tempat. Kalau ini pelacuran, maksudnya seorang wanita memasang tanda khusus di depan rumahnya, yang mana dengan tanda seperti ini, siapapun laki-laki yang masuk ke rumah ini nggak akan ada orang yang mencegah. Beda ya Pak ya. Kalau bapaknya rumah tetangga bapak ini, tiba-tiba ada orang laki-laki masuk 2 orang, siapa ini? Orangnya teman tetangga saya lagi nggak ada di rumah, istrinya ada di rumah. Siapa yang masuk ini? Kita akan menentang kan? Tapi setiap bendera ini, oh masuk pelanggan, oh berarti malah masuk lagi. Ya kenapa? Karena sudah ada membolehkan adanya seperti itu di adat waktu itu. Masuk. Dan kalau ada yang melahirkan lagi modelnya nanti seperti ini juga. Panggil. Dan Rasulullah SAW, Masya Allah, beliau mengatakan walaupun budaya ini terjadi di masa itu, beliau selamat. Nikah lah sifat dari nikah tidak ada sedikit pun hasil dari pelacuran. Makanya ketika ditanya oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, gimana nasabnya? Huwa indana dzu nasabin. Kami kenal semuanya, dia orang yang nasabnya bagus, terjaga, bukan dari pelanggaran bahkannya perbuatan hina. Ya, walaupun mereka tahu perbuatan zina seperti itu, mereka tuh ini salah, nggak benar. Makanya ketika bangun Ka'bah, dan nggak cukup uangnya untuk membangun Ka'bah seperti yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena mereka masyarakat yang boleh untuk menginfakkan untuk bangun Ka'bah adalah uang halal. Banyak orang musyrik aja tahu yang mana halal. Gak boleh uang zolim, gak boleh uang dari pelacuran. Mereka tahu, tapi ada yang mentolerir. Baik, ini Rasulullah SAW katakan seperti ini. Baik, sekarang mari kita lihat apa sih fungsinya ataupun gunanya kita mempelajari nasab. Dan Allah Ta'ala alam kayaknya kita sekarang kalau disuruh bilang nasab kita ke atas, kita tahu cuma satu kakek, bapak ya. Paling pol kakek. Wujud sudah nggak kenal lagi di mana gitu. Itu yang ke atas, apalagi yang ke samping ini udah nggak kenal lagi. Kenapa? Itulah makanya kita harus memperbaiki. Mulai dari kita. Kalau nggak bisa lagi dari atas, mulai dari kita. Atau mulai dari bapak yang sudah punya anak. Maka mulai sekarang mari kita perbaiki nasab kita. Bukan perbaiki nasab. Nasab bisa diperbaiki lagi ya. Bukan perbaiki nasab, maksudnya mengajak anak-anak kita untuk mengenal nasab mulai sekarang. Yaitu pengen anak-anak, nih bapakmu di sini, ini kakekmu, ayo kita tunjuk ke kakekmu. Jaga ke paman bapak ini. Paman bapak ini, sepupu bapak ini bikin garis. Kamu di generasi ini, bapak di generasi ini.
Ketika ada yang melahirkan ini, lahirkan anak lagi, nanti dia muncul di mana tuh? Ini Anda punya pohon nasab yang dimulai dari Anda. Kalau ini harusnya Anda lakukan, Kalau tidak, kalau bagusnya dari atas. Kalau Anda ketemu dari atasnya lagi, dinamakan dengan pohon nasab. Apa tujuannya? Mari kita lihat kata Rasulullah SAW, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bi arhamakum. Belajarlah nasab-nasab kalian. Disuruh oleh Rasulullah SAW belajar nasab. Tujuan yang pertama adalah ma tasiluna bi arhamakum, agar kalian bisa silaturahim. Nah, agar kalian bisa silaturahim. Yang silaturahim yang sebenarnya seperti ini. Adapun mengunjungi teman, datang ke ustaz, itu bukan silaturahim, itu ziarah, itu bertamu. Tapi kalau silaturahim yang benar-benar ada hubungan nasab atau hubungan rahim. Hubungan rahim itu apa? Rahim. Silah itu artinya menghubung, rahim itu ini. Rahim itu bukan rahmat, itu bukan. Rahim itu ini. Rahimnya ibu. Yang mana kita menghubungi ini, kita punya hubungan rahim lewat kakek yang ketiga, lewat paman ini, lewat buyut yang ketiga. Hubungan kita rahim kita. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk silaturahim dan kenal nasab. Nah, namanya silaturahim itu Pak, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, laisal wasilu bil mukafi. Di hakikat orang yang menjalin silaturahim itu bukan orang yang balas jasa. Apa itu? Gara-gara dia kunjung sama saya, nggak enak saya kunjung ke dia. Itu kan kadang-kadang. Gara-gara dia kasih undang, gara-gara dia kasih hadiah pada saya waktu anak saya pernikahan, nggak enak. Akhirnya saya harus kasih dia hadiah waktu anaknya pernikahan. Gitu kita bisa Pak ya? Kayak ikhlas ya. Ini nama wasilu kata Rasulullah. Orang yang benar-benar hakikatnya mau menjadi silaturahim adalah orang yang menjalin silaturahim ketika terputus, ketika diputus. Antasila man qata'ak. Kamu menghubung silaturahim orang yang sudah memutuskan. Jadi mari kita lihat, ada yang memutuskan, ada yang terputus. Yang memutuskan siapa? Benar-benar yang memutuskan. Benci sama kita, jangan pernah datang lagi ke sini. Saya nggak mau lihat mukamu lagi di sini. Padahal ini saudara saya ini, bahkan saudara akrab, saudara dekat, tapi sudah dibilang jangan. Diputus. Terus saya, wah dari putus ya putusin aja. Nah, ini bukan. Maka tetap jalin silaturahim. Ada yang memang terputus, Pak. Apa itu terputus? Ya seperti kejadian kita. Apa itu? Anak sepupu dari paman kakek kita. Siapa yang kenal? Anak sepupu dari paman kakek kita. Itu silaturahim itu, Pak. Nasab itu. Ada yang kenal? Nggak ada kan? Gara-gara kita nggak punya pohon. Itu yang membuat kita kekurangan silaturahim begitu, Pak. Kita kayaknya cuma kenal tetangga, cuma dekat ini, yang benar-benar rahim kita nggak kenal. Seandainya Bapak dapat kenal, kamu kan nggak ya? Itu anaknya ini, itu ketemu sama buyut saya. Berarti, masih ada hubungan, langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini. Pak kenal saya? Enggak. Saya ini Pak, anaknya ini. Kita ketemu sini Pak. Oh ya, itu seperti itu ya. Ini namanya silaturahim. Menjalin sesuatu yang dianggap sudah enggak ada hubungannya lagi. Nah, yang melakukan ini, lanjutan hadisnya, fa inna silaturahimi mansa'atun fil adai matratun bil mali. Sesungguhnya menjalin silaturahim itu bisa memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Cari wah kita mana? Kalau cuma kakak udah kita lain, sering kita bikin grup WhatsApp lagi ya. Tapi sepupu dari
buyut. Ada yang kenal? Ada. Itu dicari. Bikin pohon nasab. Ada teman saya yang punya pohon nasab. Itu masya Allah pohon nasab. Setiap ada yang melahirkan, tambah lagi. Jadi dia benar-benar datang ke orang yang melahirkan, yang dia tahu itu adalah nasabnya. Dia adalah rahimnya. Baik. Kita fungsi yang kedua adalah saya menjalin silaturahim juga, ini masih termasuk di dalam menjalin silaturahim, yaitu agar ketika kita bersedekah dapat 2 pahala. Apa itu? Pahala sedekah dengan pahala silaturahim. Kapan itu? Ketika di hadapan kita ada 2 pilihan. Kita punya uang untuk bersedekah, saya mau sedekah. Di depan kita ada 2 pilihan. Orang miskin, dia miskin, dengan saudara kita yang miskin, rahim kita yang miskin. Pilih yang mana? Kalau kita hanya bersedekah gara-gara dia miskin, dia tidak ada hubungan apa-apa dengan kita, dia cuma tetangga, cuma orang di desa kita, maka pahalanya adalah pahala sedekah. Tapi kalau sengaja saya cari yang miskin, itu adalah dari pohon tadi, atau ini miskinnya. Jadi saya jauh-jauh cuma datang untuk dia, Pak, ini ada sedekah. Maka pahalanya pahala 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Nah, pilih yang mana? Pasti kita akan memilih yang ini. Pahala silaturahim kita dapat, pahala sedekah dapat. Dari mana semuanya itu, Pak? Gara-gara kita kenal siapa rahim kita, siapa nasab kita. Nah, pernah kejadian di Bondowoso ketika saya sedang mengajarkan tentang waris, bukan mengajar, cuma kajian ilmu saya tentang waris. Kemudian ada yang bilang, Ustaz, saya ini orang-orang Arab ya, orang keturunan Arab sangat menjaga nasabnya, masya Allah. Makanya marganya tertulis semuanya. Kita kan nggak punya marga, Pak. Ya bikinlah dari sekarang. Bukan itu bikin, Pak. Bukan terjadi secara otomatis pakai blockchain, enggak. Tuh kita yang bikin sendiri. Saya mau bikin marga Ibnu Yasir, Bani Yasir, sudah. Nanti anak-anak keturunan saya akan ujung-ujungnya membuat Bani Yasir, Bani Yasir, Bani Yasir. Seperti sekarang ya, keturunan Pak Habibie itu kan Habibie semua kan. Nama siapa tuh Habibie? Pernah kakek. Kayak Rasulullah. Terujungnya Al-Qurashi. Siapa Al-Qurashi itu? Fihir bin Malik bin Nawfal itu. Nah, yang berikutnya namanya apa misalnya? Yudhoyono. Siapa itu namanya? Kakeknya. Berarti anaknya buyutnya, tapi dibawa terus namanya. Itu apa itu namanya? Bikin nasab. Nah, coba kita bikin sekarang. Mulai dari bapak kita kan, untuk apa nanti kita kasih nama Bani. Kalau kasih nama Bani ataupun kasih nama yang bagus lah gitu ya. Ya Habibie itu masya Allah bagus kan? Habibie gitu ya. Pak Habibie disuruh anaknya kemudian ini Habibie. Nanti yang lebih terkenal Habibinya. Kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu apa namanya? Muhammad. Syafi'i itu nama siapa? Nama kakek. Tapi yang terkenal apa? Syafi'i. Kenapa itu? Nasab. Nah, coba bikin dulu dari sekarang. Boleh tadi. Ya? Boleh saja. Namanya dunia boleh saja. Oh, ini kan urusan duniawi. Yang nggak boleh menasabkan ke orang lain. Itu haram. Bahkan dalam hadis dikatakan man idda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lamu annahu laysa wa ya'lamu annahu laysa ghairu ya'lamu annahu ghairu abihi fal-jannatu 'alaihi haram. Barang siapa yang ngaku dia anak fulan dan dia tahu itu bukan anaknya, maka haram masuk surga. Misalnya kita lagi terkenal sekarang apa namanya? Al-Aidarus. Baik. Al-Aidarus. Maka saya ingin ngasih nama saya ujungnya adalah Aidarus. Gak boleh, Pak. Aidarus itu namanya nasab, nama seseorang. Nasab
menunjukkan ke arah seseorang. Kita kasih nama, seakan-akan kita ngaku saya ini dari nasab ini, haram masuk surga. Seperti anak adopsi. Kakaknya sudah ada namanya, kemudian tulisannya anak. Akte lahirnya bapaknya adalah saya, padahal dia anak adopsi, bukan anak saya. Saya pernah mengajar menyelenggarakan ini waktu itu di Depok kalau salah saya, tentang tidak bolehnya menasabkan. Tapi bukan hadisnya, tentang anak adopsi gini. Berarti kita harus anak adopsi ini, anak yang kita ambil ini harus kita tunjukkan ibu aslinya, bapak aslinya. Gak boleh kita terus-menerus kita bilang saya ini adalah bapakmu. Itu ada pertanyaan. Seorang ibu-ibu bertanya, ya pakai perasaan. Dan saya orang nggak bisa dibawa perasaan lain. Tanya, Ustaz, saya punya anak adopsi, sudah lama gini. Saya khawatir kalau saya ceritakan kepada dia, saya ini bukan ibumu, ini bukan bapak aslimu ada itu khawatir dia hancur hatinya gini kan. Nah, makanya saya terus menyembunyikannya, Ustaz. Saya bilang, gimana Ustaz? Saya jawabnya apa? Ya, nggak apa-apa, ibu siapkan aja tempat ibu di neraka. Hadisnya seperti itu. Dia mau menentang pakai perasaan. Berarti Anda lebih senang, Anda lebih mau menjaga perasaan ini daripada menjaga Anda dibakar di api neraka. Kamu yang mana? Anda bukan satu tidak. Anda harus menyebutkan kenyataan. Anda menyebutkan kenyataan bohong, dan bohong dalam masalah nasab fatal sekali. Kita ngomong apa tadi masalah ini? Lupa lagi. Kok bisa sampai ke sini? Ini sedekah dapat 2 pahala. Ya, sedekah dapat 2 pahala ataupun tentang membuat nasab tadi ya. Nah, saya cerita tentang ini, tentang orang Arab yang sangat menjaga nasabnya itu. Dia cerita, Ustaz, teman saya ini pernah dapat surat, sama dulu ya, belum ada transferan, belum ada WhatsApp gitu. Dapat surat, di dalam surat itu ada uang sekitar puluhan ribu atau ratusan ribu. Makanya kalau zaman dulu pun puluhan ribu. Tulisannya apa? Ini bagian waris kamu. Dari bukan peta, dari meninggal ini, hartanya sekian, kemudian ini keturunannya, kamu di sini, banyak sekali, you are here. Jauh sekali dia, cuma dapat puluhan ribu saja. Dan dia nggak tahu yang mati siapa. Tapi Masya Allah, yang mati itu karena yang menjaga nasab. Sehingga di antara utamanya juga adalah agar kita gampang menyalurkan waris. Ini paling banyak nanya gini Pak, Ustaz, ada yang meninggal dunia, anak tunggal, bapak ibunya nggak ada lagi, nggak punya anak, bapak ibunya nggak ada lagi, anak tunggal, cuma punya suami. Gimana bagi warisnya Ustaz? Kalau saya ditanya seperti ini Pak, saya nggak akan tinggal diam, nggak akan saya bilang masuk. Oh, untuk suami 1/2, sisanya ya baik dulu Pak. Saya akan lebih cerewet sama orang. Nggak mungkin dia nggak punya paman. Ingat, waris itu bukan hanya anak, bukan hanya cucu, bukan hanya bapak, tapi kesamping juga ahli waris. Nasab kita, paman, sepupu, itu ahli waris kita. Kakak, saudara, ponakan, itu ahli waris kita. Dan paman bukan hanya saudara bapak, saudara kakek juga kita paman. Saudara kakek, paman, pamannya bapak, punya sepupu. Berarti pamannya bapak, punya anak, sepupunya bapak, punya anak lagi. Berarti anaknya sepupu bapak. Banyak sekali. Saya tanya, emang gak punya paman? Ada sih Ustaz, tapi gak tahu kemana ya. Cari dulu baru saya bahas. Cari dulu pamannya baru saya hitung waris. Saya kamu itu.
Berarti sulit sekali Ustaz. Itulah namanya hak orang lain. Itulah fungsinya belajar nasab. Ini bagi orang-orang yang hanya punya anak perempuan ya. Kalau anak punya anak laki-laki selesai tuh. Untuk dia semua sudah. Anak perempuan masih ada sisa. Sisanya ke siapa? Cari asobah. Asobahnya siapa? Ya, paman, anaknya paman ataupun ponan dan lain sebagainya. Kalau saya bilang, oh nggak usah, langsung ini aja, nggak bisa. Ada hak orang lain. Sulit nyarinya Ustaz. Ya seperti itu, seperti Anda bayar hutang. Anda mau bayar hutang. Orang yang pinjamin sudah meninggal. Terus cari ahli waris. Sulit Ustaz. Ya salah Anda sendiri, ngapain nggak bayar? Cari. Nah itu juga Pak waris juga cari. Ini juga di antara fungsinya belajar nasab. Dan itu sebenarnya adalah gak perlu buka buku kan misalnya, bukan ilmu syar'i ya, bukan ilmu yang harus dia tinggal silaturahim, datang ke sini, datang ke buyut, datang ke paman yang lain yang mana rumahnya aku di sana, anak-anak paman siapa saja, ini, siapa datang ke anaknya ini, sudah punya cucu, anak itu belum sudah, kita catat semuanya. Saya tujuannya sini ya, biar kita kumpulkan seluruh keluarga besar kita gini. Senang itu Pak. Itu kan nggak perlu buka buku, nggak perlu panggil ustaz kan? Datang sendiri saja. Itu sudah. Kita masya Allah keluarga saya ini Pak, nasab saya terjaga. Siapa orang-orang ini baru nikah. Ini yang miskin, ini yang kaya, ini yang bisa kita bantu, ini yang baik. Ini dapat kita ambil pelajaran dari kisah Rasulullah SAW yang pertama tadi kita ambil pelajaran dari awal fungsi kita mempelajari sirah. Yang kedua adalah dari nasab Rasulullah SAW, fikih yang dapat kita ambil yaitu mari kita menjaga nasab agar kita tahu sebenarnya kita ini memang dari hasil pernikahan. Kemudian dapat kita menjadi satu rahim agar panjang umur dan banyak harta. Sallallahu alaihi wa sallam. Insyaallah kita jawab beberapa pertanyaan. Ada yang bertanya, saya punya saudara yang ikut aliran tarekat sehingga memahami tidak perlu berhijab dan tidak perlu sholat. Bagaimana sikap saya? Masih kurang banyak. Yang tidak perlu lagi banyak lagi. Memang cuma dua ya, tidak perlu hijab, tidak perlu sholat, ya. Tidak perlu taat suami, yang penting taat kepada mursyid tarekat. Tidak perlu haji, yang penting sudah mengunjungi tarekat. Tidak perlu puasa, yang penting sudah menahan diri dari yang disuruh oleh macam-macam. Ya. Dan kita tahu semua itu adalah ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Pertanyaannya bukan itu, bagaimana sikap saya? Nah kalau sudah bertanya masalah sikap, berarti bukan hanya hukum, karena Anda sudah tahu hukumnya salah, hukumnya ini telah harus diperbaiki dan sebagainya. Ada pertanyaan tentang bagaimana sikap saya, berarti bagaimana cara Anda menasihati dia. Jawaban saya adalah Anda lebih mengenal saudara Anda. Anda lebih mengenal saudara Anda, dari mana Anda mulai melangkah, bagaimana pendekatannya, apa hobinya, dia apakah dia lagi membaca dan Anda kasihkan buku, ataupun dia memang nggak mau suka baca tapi sukanya berdiskusi, maka kita ajak diskusi, atau dia adalah orang yang lebih hormat kepada orang tua, maka kita ajak kepada orang yang lebih tua untuk menasihati dia. Itu semua adalah kita berikan kepada Anda yang lebih mengenal sikap dia. Yang jelas sekarang yang pertama Anda sudah tahu bahwasanya itu perbuatan itu salah dan harus diperbaiki. Jadi ingat, dimanapun ataupun apapun kasusnya, kalau bertanya tentang sikap, jawaban saya seperti ini. Anda tahu hukumnya dulu, Anda tahu bahwa itu salah, Anda mau menasihati, Anda pun cara menasihati, dari mana Anda mendekati, itu Anda lebih paham daripada saya. Ketika bapak saya merokok, yang lebih paham untuk nasib bapak saya adalah saya. Saya nggak bisa ngajak minta pendapat syekh dari Saudi. Sekarang ada orang ketemu syekh bagaimana cara menasihati bapak merokok.
Nggak bisa nanya ke Syekh. Kenapa? Syekhnya belum pernah pengalaman nasihatin bapaknya merokok. Karena bapaknya Syekh nggak merokok. Tapi kita lebih bagus kita tanya ke teman kita yang pernah coba menasihatin bapaknya merokok. Siapa tahu cara dia manjur seperti saya. Nah, bagaimana cara menasihatin ibu nggak mau hijab? Anda sudah tahu hukum hijab. Anda sudah bisa cari-carikan dalil-dalil tentang wajibnya. Bagaimana cara mendekati ibu? Anda mungkin lebih pintar berimprovisasi daripada Ustaz. Karena Ustaz tidak pernah menasihatin ibunya untuk berhijab karena ibunya Ustaz sudah berhijab. Ada orang yang tidak bisa kita bawa dalil, nggak nyambung dia dalil. Tapi kita bisa bawa secara cerita, kita bawa secara perasaan, dibawa secara nakut-nakutin tentang akhirat, secara logika. Bu, ibu kalau skripsi ibu bagus sekali, tesis ibu bagus sekali, tapi ibu masuk ke ruang sidang nggak pakai jas, nggak pakai sepatu, diterima? Itu nggak diterima lah, diusir lah dari ruang sidang tesis oleh dosen pembimbing dan pembanding. Kenapa? Kan tesis ibu bagus sekali. Ya karena kita nggak memenuhi syarat, pakaiannya nggak sesuai dengan suasana sidang. Nah gitu juga bu. Hati ini bagus kalau nggak pakai jilbab juga seperti itu. Jadi kita ajak berlogika. Yang bilang yang penting kan hati bagus, yang penting kan skripsi bagus. Enggak. Kenapa? Karena jilbab disuruh, karena pakai sepatu di ruang itu juga disuruh, walaupun nggak ada hubungannya antara sepatu dengan bagusnya kan, dan sepatu dengan bagusnya skripsi. Nggak ada kalau barangkali kapal semuanya pakai sepatu skripsinya jadi jelek itu nggak ada. Cuma itulah namanya persyaratan dan lain sebagainya. Dan pintar-pintar mendekati. Ya. Kalau saya termasuk ibu saya tuh nggak bisa saya dalili, nggak bisa saya dalili karena nggak nyambung. Memang mungkin taraf pendidikan ya. Kalau bapak saya bisa, memang suka membaca. Saya nggak dakwahi, nggak pernah mendakwahi bapak saya. Bapak gini-gini enggak. Di mana bapak saya duduk, si Yesus letakkan buku. Jadi bapak saya lagi duduk santai ini, lihat buku dia. Buka. Jadi nggak paham, tanya sama saya. Apa maksudnya ini? Menarik dibaca. Ibu saya nggak bisa. Ibu saya bisa aja diajak ya, katakan ngobrol, jadi lucu, bisa muka tentang apa? Tentang ngalap berkah, tentang kesialan, datang kesialan atau tidak. Yang ini nggak ada sial-sial seperti itu, nggak ada itu, semuanya dari Allah. Nggak usah pakai atiyaratus sirkun, nggak bisa. Baik, ini tentang sikapnya. Ini dimanapun, bukan hanya kasus ini, di apapun yang ditanya, kalau bagaimana sikapnya, saya coba sih Anda lebih paham tentang mad'u Anda. Nah ini lagi, Ustaz, bagaimana sikap kita, Masya Allah, terhadap sesama ahli waris yang bersikap keras dan tidak mempedulikan hukum syariat Islam dalam pembagian warisan? Karena di dalamnya ada satu ahli waris yang telah murtad tetapi masih dianggap memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah, bagus. Berarti sebenarnya ada satu orang yang sebenarnya dia tak berhak, sehingga terjadilah pembagian warisan yang tidak sesuai syariat. Ini ruangan ini sampai jam berapa bisa digunakan? Bebas, Ustaz. Hah? Bebas. Udah bebas. Kalau saya keluar dari sini jam 11 boleh? Boleh. Nah, berarti kajian kita selesai, saya jam 9 ada kajian. Saya akan ngisi di sini. Yang mau dengar silakan, yang nggak ada. Oh, bagus. Oh. Kajian Zoom ya. Kajian online, saya akan ngisi di sini. Sini boleh dengerin, Ustaz. Boleh. Walaupun kajiannya secara online, tapi kalau mau dengar silahkan. Judulnya tunjukkan di mana pasarnya. Ya, tentang investasi ya. Jam 9 ya. Baik, sekarang permasalahannya adalah terjadi pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat karena mungkin ada orang yang masuk yang tidak berhak, karena minta dibagi secara tidak berhak. Maka jawabannya adalah sekarang ya kita pedulikan yang lain dulu ya. Anda sendiri pedulikan. Anda sekarang berada di dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda zalim. Kemungkinan kedua, Anda mazlum. Anda yang zalim atau Anda yang dizolimi.
Maksudnya apa? Sebenarnya Anda dapat 100 juta, tapi Anda dapatnya 150 juta. Berarti ada yang terzolimi pasti kan? Ada yang terkurangi sehingga menjadi milik Anda 50 juta tambahan. Berarti ada zolim. Nah, ada seharusnya dapat 50 juta. Dapat 100 juta, tapi dapatnya 70 juta. Berarti terzolimi kan? Terzolimi. Berarti yang zolim maka caranya cuma dua: minta maaf sama yang Anda zolimi, atau Anda kembalikan sama orang yang Anda zolimi. Kalau Anda adalah orang yang terzolimi, cuma dua juga: tuntut orang yang menzolimi Anda, atau maafkan orang yang menzolimi Anda. Selesai. Nah, jadi kalau kasus seperti ini dan Anda tidak bisa ngajak, ini pasti yang nanya pasti nggak bisa ngajak. Sudah kita ajak, enggak, tetap harus bagi seperti ini. Baik, sekarang pikir diri sendiri. Ketika ada orang lain nggak mau, pikir sendiri. Hitung. Menurut hitung-hitungan, saya dapatnya 100 juta. Kok dapatnya 120? Siapakah 20 ini? Cari. Oh, uang ini. Kata, itu ya kamu 5 juta, ini kamu 5 juta, udah. Apa ini? Ini ketika saya hitung waris ternyata seperti ini yang benar. Saya cuma dapat seperti itu, kamu dapat seperti itu. Oh gitu ya? Ya makasih ya. Selesai. Yang lain sudah saya ajak. Yang lain pasti ada yang menzolimi kan? Pasti ada yang menzolimi. Ya. Pas sudah saya ajak, nggak mau. Untuk masih mikir kan? Saya mikir diri sendiri aja. Jadi silakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang bertanya seperti ini, hitung lagi. Apakah Anda yang menzolimi atau Anda yang terzolimi? Baik, ini kalau Anda nggak ada yang bisa diajak ya, maka lakukan Anda sendiri, jangan sampai ada yang dosa gara-gara perbuatan orang lain. Apa hukumnya donor mata dalam syariat Islam? Mengingat pada saat sudah meninggal, yang mata akan diambil petugas kesehatan, lalu pada saat sudah didonorkan, apakah donor sudah selesai tugasnya mempertanggungjawabkan, lalu bagaimana dengan mata yang didonorkan, apakah sudah mutlak menjawab menerima donor? Yang dikhawatirkan 3 mata tersebut dipakai untuk maksiat dosa dan donor ikut menanggung dosa atau sudah berhenti sejak. Baik, Masya Allah, kalau sekali pertanyaannya, walaupun tidak ada hubungannya dengan materi. Baik, pertanyaan saya, tubuh kita punya siapa Pak? Tubuh saya ini punya siapa? Pertanyaannya, boleh nggak bunuh diri? Kenapa? Kan punya saya. Emang saya merugikan apa? Saya Pak, saya terus terang melihat ada pejabat turun tangan ketika orang mau bunuh diri, orang naik tower, ancam bunuh diri karena diputusin sama pacar, karena nggak terima di PNS. Ini datang pejabat, udah datang petugas damkar menolong. Dalam hati saya, ngapain ditolong? Itu malah cari perhatian ya. Coba kalau ada orang bunuh diri, nggak ada yang peduli orang. Ya saya mau bunuh diri, nggak ada yang peduli. Lewat aja orang. Yakin turun itu Pak. Dia ingin cari perhatian itu. Saya mau bunuh diri, semua orang berkumpul, senang dia itu malah mau berkumpul, saya menjadi pusat perhatian. Coba lah bunuh diri ya, biarin aja, jalan aja, itu turun sama aja. Baik, itu urusan lain ya. Nah, apa hukumnya bunuh diri? Haram. Pertanyaannya, apa istilahnya? Itu tubuh saya. Kan kamu nggak terganggu dengan saya mati. Apa yang dirugikan kamu kalau saya mati? Nggak ada kan? Jawabannya adalah tubuhmu itu milik Allah, bukan milik kamu. Tak boleh kamu taati tubuhmu sesuka kamu. Nah, tak boleh kamu, saya mau potong tangan saya nggak suka. Saya mau potong tangan saya nggak suka. Saya mau ini, nggak suka. Nggak boleh. Oh, sebagaimana kalau kita membunuh ataupun memutilasi orang lain. Nah, sekarang di sini kita dibilang yang lalu pada saat didonorkan atau pendonornya sudah selesai tugasnya dan mempertanggungjawabkan. Nah, ini wasiat saya kalau saya mati mata saya tolong didonorkan, hati saya didonorkan, nggak boleh. Kenapa? Wasiat itu adalah apa yang Anda miliki.
Saya boleh nggak kalau saya mati, tolong ya tempat kajian ini diwakafkan. Oh, so, duit sopo ini. Rumah ini punya siapa? Kok kamu bilang-bilang wasiat enak sekali kamu. Gitu juga, saya wasiatkan hati saya. Nah, punya siapa hati kamu? Punya siapa mata kamu? Bukan punya kamu, nggak boleh kamu wasiatkan. Jadi mewasiatkan, memesan ini nggak sah, nggak dianggap wasiat. Baik. Nah, kalau tanpa wasiat misalnya, kejadian begitu ya, tabrakan, mati, keluarganya ditolong. Keluarganya, bapaknya, yuk kami donorkan seluruh anggota, matanya, korneanya, ginjalnya, hatinya, jantungnya, didonorkan agar anak kami ini nanti berbiasa ini dan sebagainya. Bukan dia yang memesan ya, bukan yang mati memesan ya, keluarganya yang begitu ya, enggak. Yang dia saja nggak bisa berbantu dia, kok kamu melakukan ke orang lain? Karena dalam Islam, kasru idhamil mayyit kasrihi fi hayatihi, memecah, menghancurkan tulang orang muslim yang sudah mati itu seperti Anda menghancurkan tulang orang muslim yang masih hidup. Nanti kalau Anda congkel mata orang mati, itu seperti Anda congkel mata orang hidup. Itu dalam Islam. Ini nggak ada donor. Donor yang dimaksud sini mendonor sesuatu yang membuat hilang nggak punya lagi. Beda dengan donor darah. Donor darah malah membuat sehat. Buktinya apa? Buktinya kita diperintahkan rutin bekam agar keluar darah. Kita tahu ya, fungsi hati itu merobak darah setiap periodik ya. Berarti kalau kita donor darah ataupun bekam membuat kerja hati lebih ringan. Ya. Sedangkan mendonor sesuatu yang membuat hilang dari tubuhnya, ginjal sebagainya tidak dibolehkan. Yang boleh adalah kalau tubuhnya adalah orang kafir harbi. Bukan kafir ini kan terhormat tubuhnya. Tapi kafir harbi nggak terhormat. Maksudnya apa? Kalau misalnya terjadi peperangan jihad atau orang muslim ke kafir harbi, jasad orang kafir harbi bakar aja. Atau kasih makan binatang buas apa? Kenapa? Nggak terhormat tubuhnya, nggak terjaga tubuhnya. Tapi kalau kafir ini terjaga tubuhnya, diperlakukan, dikubur selayaknya. Berarti daripada dibuang, diambil, dipraktekkan nggak apa-apa. Ya, perhatikan ini ya. Jadi Syekh ini ketika ditanya ini, model-model seperti ini ditanya, Syekh kalau didonorkan gini terus gini, maksudnya dia bertanya konsekuensi. Dia bukan bertanya hukum, Syekh apa hukumnya gini? Karena kalau Syekh bertanya apa hukumnya ini, beliau mengatakan nggak boleh. Tapi waktu itu nanya konsekuensi, seperti ini juga bertanya konsekuensi. Apakah kalau digunakan untuk maksiat, orang yang punya tanah itu, mata itu, dosa juga Ustaz? Mereka bertanya konsekuensi kan? Bukan bertanya hukum ya. Syekh tadi jawabnya gimana? Tanya itu sama yang membolehkan. Saya tidak membolehkan donor. Haram mendonorkan tubuh walaupun sudah mati. Baik. Sekarang kamu nanya, bukan lagi tanya hukum, tapi tanya konsekuensi. Maka silakan tanya itu sama yang membolehkannya, nggak tanya sama saya. Kalau saya sudah nggak bolehkan dari awal, kamu yang membolehkan apa? Kamu yang harus menunjukkan konsekuensinya. Jadi ibu-ibu yang bertanya seperti ini ya, tidak dibolehkan. Kalaupun sudah terlanjur, apakah dia kemudian mata tubuh untuk maksiat akan bertanggung jawab sepertinya? Ya tidak. Itu perbuatan maksiat itu kan gara-gara dorongan hati dia. Maka yang bermaksiat ya dia saja. Maksiat yang pertama yang tadi yang gara-gara dia sudah mendonorkan, meritukan untuk didonorkan. Keluarga kedua orang tua masih saya bekerja dan harta keduanya tidak dipisah. Ya, insyaallah. Seluruh keluarga biasa seperti ini. Jadi saya tidak tahu bagian mana yang menjadi harta ayah saya dan bagian mana jadi harta ibu saya. Jika suatu saat nanti salah satu ibu meninggal, berarti belum meninggal. Jangan gini lah nanya. Kalau orang tuanya dengar, kalau orang tuanya dengar kan kasihan ini. Untuk nggak dikasih nama siapa ini? Baik, nggak apa-apa lah. Jika suatu saat nanti salah satunya meninggal dunia, bagaimana pembagian warisannya? Perhatikan yang pertama, jangan terlalu tinggi.
bilang kalau bapak saya meninggal nanti, siapa tahu Anda duluan. Karena supaya ada gini, Ustaz, nanti kalau saya meninggal nanti ahli waris saya gimana Ustaz? Anak saya gimana cara membaginya Ustaz? Ustaz ini ahli waris saya Ustaz, anak laki-laki saya satunya, anak laki-laki saya yang lain, anak perempuan yang satunya laki-laki yang akan mewarisi saya Ustaz. Jawabnya, jangan pikir dulu, siapa tahu dia duluan yang meninggal. Berarti bukan dia ahli waris Anda adalah ahli waris dia. Baik. Dan bolehkah jika kedua orang tua saya mewariskan seluruh hartanya untuk saya karena kata Allah saya anak tunggal perempuan dan orang tua sepakat untuk mewariskan hartanya ke saya jika salah satu atau keduanya meninggal dunia. Bagusnya. Pertama, harta bersama itu ketika seorang meninggal, salah satu meninggal, maka bagiannya saja yang diwariskan. Dan diwariskan ke siapa? Ke ahli warisnya. Berkata, saya mengatakan secara global ke ahli warisnya. Tanya, siapa ahli warisnya? Nah ini mari kita koreksi. Anda tadi mengatakan Anda anak tunggal perempuan. Berarti Anda bukan satu-satunya ahli waris, Anda salah satu ahli waris. Terus ahli waris bapak Anda siapa yang lain? Cari ke atas bapak dan ibunya. Udah gak ada Ustaz? Saudaranya? Ada. Itu pemakan sisa. Yang sisanya dari setelah Anda dapat, mari yang ambil. Oh saudaranya sudah tugas meninggal Ustaz? Ponakan dari saudara laki-laki. Ini perhatikan, Anda bukan satu-satunya ahli waris, tapi Anda salah satu ahli waris. Siapa yang lain Ustaz? Silakan sebutkan seluruh kerabat, keluarga orang yang meninggal tersebut, biar Ustaz yang memilah-milah. Sebutkan semuanya. Mau paman, mau bibi, mau sepupu, yang laki-laki, sepupu perempuan ini, biar Ustaz ini. Oh ini waris, ini nggak waris, oh ini waris, ini nggak waris. Baik. Nah yang jadi masalah adalah Ustaz, bapak meninggal dunia duluan, ibu masih ada, dan rumah ini harta bersama. Berapa persen bagian bapak itu diwariskan? Jawaban Ustaz adalah kamu aja nggak tahu apalagi Ustaz. Benar. Karena Ustaz cuma dalam masalah waris, Ustaz cuma menyebutkan bagian. Kamu mewarisi 1/6, kamu mewarisi 1/8 dari harta bapakmu. Yang mana harta bapakmu? Ya kalian yang nyari. Harta bapakmu mobil, tanah, baju, sepatu, koleksi, ruko, emas, hak ciptanya, saham, itu kan harta bapakmu. Ustaz tak perlu tahu yang mana harta bapakmu. Ustaz cuma mengatakan dari seluruh harta bapakmu kamu dapat 1/8. Itu aja udah Ustaz. Dari rumah ini bagian bapakmu kamu dapat 1/8. Yang mana bagian bapak saya Ustaz? Kamulah duduk bersama ibu untuk menentukan yang mana bagian bapak, yang mana bagian ibu. Ya, tolong jadi serahkan pada Ustaz yang benar-benar tugasnya. Jangan nyuruh Ustaz yang bukan tugasnya, yaitu suruh untuk memisah harta yang bersama ini. Itu bukan tugas Ustaz. Itu tugas pengadilan. Karena pengadilan yang berhak, yang boleh untuk memaksa keluar, eksekusi, menyita, itu tugas pengadilan. Tugas Ustaz apa? Menasehati. Kamu ini harusnya kamu tidak, harusnya kamu tidak keluar di rumah kamu, itu tugas Ustaz. Baik. Kemudian di sini ditanyakan, bolehkah jika seluruh itu diwariskan kepada saya sebagai anak tunggal? Jawabannya tidak boleh. Karena warisan itu bukan bukan hak orang mati tersebut. Mewariskan itu bukan hak orang mati tersebut, tapi mewariskan itu adalah hak Allah. Jadi kalau Anda bilang, nah, bapak ridho seluruh harta bapak saya wariskan kepada kamu toh. Atau sebaliknya, nah, kalian kan berdua, yang satu kakakmu itu durhaka dia nggak pernah datang sini, nggak pernah berbakti kepada bapak. Jadi bapak ridhokan seluruh harta bapak, yang warisin cuma kamu nggak dapat bagian. Panggil notaris, kita catat bahwa kakakmu tuh nggak dapat bagian sama sekali, cuma kamu toh. Maka jawaban kita adalah pembagian itu tidak sah. Karena waris bukan dia yang berhak bagi, tapi Allah yang bagi. Begitu mati, langsung Allah yang bagi.
Jadi kalau Anda katakan kamu satu-satunya ahli waris, tidak berlaku ucapan ini. Karena waris itu sudah ada yang ngatur itu. Adapun kalau dikasih hartanya ke Anda, bukan waris ya, kasih, bukan waris. Saya kasih, saya hadiahkan harta ini kepada kamu dan anak kamu anak tunggal, itu tidak apa-apa. Karena kasusnya hadiah bukan warisan. Dibahkan semua boleh. Gimana? Gak apa-apa, dibahkan semua nggak apa-apa kalau anak tunggal. Oh, dibahkan Ya. semua boleh. Atau Sedekahkan boleh. semua boleh, Pak. Sedekahkan semua juga boleh pada orang lain. Yang nggak boleh wasiat, wasiatkan semua nggak boleh. Karena beda, wasiat itu ketika mau mati. Nah ini perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita lihat urutan fikih, masya Allah. Ketika masih sehat walafiat, Anda berhak menggunakan harta Anda sesuka Anda. Mau sedekah seluruhnya, silakan. Tidak dilarang. Mau sedekahkan separuh, boleh. Sepertiga, boleh. Sepertiga, boleh. Seluruhnya pun boleh. Ketika masih sehat walafiat. Ketika sudah sakit dan sakit mau mati, tahu sakit mau mati ya? Yang didapatkan fase terminal yang kata dokter sudah angkat tangan, dibantu mau mati aja. 2 bulan lagi mati. Maka di sini hanya sepertiga boleh Anda lakukan. Gak boleh lagi. Seluruh harta saya itu pondok pesantren dia, enggak. Sepertiga dia boleh. Kecuali ahli waris gitu. Tapi kalau sudah mati beneran, sedikit pun nggak berhak. Masya Allah. 100%, 33,33% boleh. Begitu mati 0% seorang boleh untuk mengutak-atik hartanya. Jadi perhatikan ini, secara fikih. Jangan nanti tuntun-tuntun, ini kan harta saya, terserah saya, ketika saya sudah mati saya mau kasihkan ke siapa saja. Enggak bro. Anda setelah terserah Anda itu ketika posisi